Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook dengan novel Legenda Dewa Surgawi karya Ken Kyo. Pengisi suara oleh El Nur Cahyani dan sekarang sudah sampai pada chapter 11 dengan judul Pendekar Muda Berbakat. Hei, kenapa tak kau katakan sejak awal? Itu membuat kita sedikit bersalah. Tapi, ucap tetua Shushan dengan raut wajah yang sudah kembali normal sambil melirik ke arah para murid. Masalah mereka, maafkan aku tetua sekalian, aku tidak melukai mereka, tapi aku akan bertanggung jawab. Tunggu sebentar, ucap Ten Hao dengan berbalik badan dengan cepat lalu mengeluarkan beberapa benda, lalu menyerahkan benda itu ke tetua Shushan. Berikan sumber daya ini ke semua murid dengan cara dimasak menggunakan air mendidih sampai layu, lalu minumkan air rebusannya, kata Ten Hao dengan menekan sumber daya yang dia pegang di tangan kirinya. Ini kan Ginseng Es Sutra yang mampu memulihkan luka ringan maupun parah dengan cepat, juga mampu mengganti stamina serta tenaga dalam yang terkuras. Ini sumber daya langka. Bagaimana kami bisa menerima benda berharga ini setelah apa yang kami lakukan padamu? Kata tetua Shushan terkejut dengan apa yang diberikan Ten Hao padanya dengan jumlah yang tidak sedikit. Kemungkinan cukup untuk seluruh murid senior maupun junior. Bukan apa-apa tetua. Aku merasa ini pantas untuk diberikan. Dan ini untuk tetua, ucap Ten Hao dengan kembali memberikan benda lain yang juga sumber daya kepada tetua Fei Ying, yang sejak tadi hanya dia mematung melihat serta mengamati Ten Hao. Oh, inti mahoni putih. Katakan padaku, dari mana semua itu kau dapatkan? Dan sepertinya kau tahu tentang yang aku derita, ucap tetua Fei Ying dengan ekspresi seriusnya. Tetua Fei Ying bersikap seperti itu tentu saja karena dia punya alasan masuk akal, karena semua yang Ten Hao berikan adalah sumber daya kualitas terbaik yang langka. Tetua Fei Ying cukup paham, sebab di benua ini sangat susah untuk bisa menemukan sumber daya seperti ini, bahkan satu saja butuh perjuangan serta waktu yang sangat lama untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Namun Ten Hao dengan mudahnya memberikannya seperti benda-benda itu tidak cukup bernilai baginya. Tentang dari mana aku mendapatkannya, itu tidak perlu aku ceritakan. Kalau soal tetua Fei Ying, aku memiliki penglihatan yang bagus. Ucap Ten Hao dengan wajah ramah serta tawa ringannya. Oh, baiklah jika kau tak mau memberitahu, sekarang kau ikuti aku. Ucap tetua Fei Ying datar sambil berjalan memasuki sekte, dengan meninggalkan tetua Shushan yang masih diam membisu serta kehabisan kata-kata. Bukan tanpa sebab, pertama karena Ten Hao begitu mudah memberikan benda berharga untuk orang yang hampir mencelakainya. Kedua, karena sikap tetua Fei Ying yang masih saja kaku dan tegas. Padahal tetua Shushan tahu kalau di dalam hatinya tetua Fei Ying pasti berjingkrak kegirangan, sebab mendapatkan sumber daya yang telah lama dia cari untuk mengobati peredaran tenaga dalamnya, dan juga membantu menembus tingkatan pertapa langit yang belasan tahun tidak bisa dia tembus. Sepertinya aku akan jauh tertinggal lagi dari tetua Fei Ying. Oh, beruntungnya dia, gumam pelan tetua Shushan. Ten Hao mendengar lenguhan tetua Shushan dan tersenyum sambil melemparkan sebuah inti mahoni putih ke arah tetua Shushan karena jarak mereka yang belum terlalu jauh. Ini? Wah, terima kasih pendekar muda atas kebaikannya. Aku terima ini, teriak kegirangan tetua Shushan dengan memandangi sumber daya yang ia tangkap dengan cepat tadi. Tetua Fei, sebenarnya kita mau kemana? Apakah aku masih harus dihukum? Ucap Ten Hao pada tetua Fei Ying sebab ia mengikuti tanpa tahu mau kemana dan untuk apa. Bukankah kau bilang ingin menemui tetua Jing Yun? Kata tetua Fei Ying datarnya dengan tangan melipat ke belakang. Tetua Fei Ying salah paham. Aku tidak ingin menemuinya dan tidak kenal dengannya. Memangnya dia siapa? Ucap Ten Hao dengan herannya. Sepertinya tetua yang mengutusmu lupa memberitahu nama asli tetua tombak. Salahkan saja orang yang mengutusmu,
Ucap tetua Fei Ying yang masih dengan ekspresi datarnya seolah menunjukkan wibawa serta ketegasannya. Benarkah? Oh, aku lupa menanyakannya kalau begitu. Gumam pelan Ten Hao sambil terkekeh sendiri. Hei bocah, aktifkan insting dewamu. Kurasa ada yang tidak beres dengan sekte ini. Cari tahu sendiri saja, aku ingin tidur. Jangan ganggu aku. Ucap Ye Yuan dengan kemalasan wajahnya sambil menguap. Kakak Ye, jangan begitu dong. Bantu aku mengatasi masalahnya. Aku sendirian saja akan lama. Batin Ten Hao yang lagi-lagi dikejutkan dengan ucapan Ye Yuan. Bodoh, gunakan kitab 1000 kehidupanmu. Untuk apa kau simpan selama ini? Untuk melatih kebodohanmu? Buang saja kalau begitu. Sudah, jangan tanya lagi, aku ngantuk. Ucap Ye Yuan dalam pikiran Ten Hao yang langsung posisi berbaring miring. Benar juga. Kenapa selama ini aku sampai lupa? Baiklah, tidurlah sepuasmu sampai tidak bangun lagi. Aku kerjakan sendiri. Ucap Ten Hao dengan ekspresi malasnya. Dengan masih mengikuti langkah tetua Fei Ying, Ten Hao mengaktifkan insting dewa dan merasakan segala sesuatu di dalam sekte. Dan mendapati ada banyak hawa tenaga dalam gelap. Bersamaan dengan itu juga, Ten Hao membuka seluruh kitab 1000 kehidupan yang ada pada titik seluruh tubuhnya, yang selama ini belum sekalipun ia gunakan. Secepat ia menemukan orang-orang yang memiliki tenaga dalam gelap, secepat itu pula Ten Hao mengerti serta menemukan masalah yang terjadi. Tunggu dulu, hentikan pertarungan kalian, ini salah paham. Teriak keras tetua Ten Hao dengan nafas terengah-engah. Namun yang dilihatnya justru semua murid senior juga tetua Shushan sedang bersila berjajar rapi membentuk barisan lurus. Tidak ada pertarungan. Apa aku tadi salah dengar? Lalu mereka sedang apa? Ucap pelan tetua Ten Hao dengan ekspresi kagetnya yang bodoh. Mendengar teriakan itu, tetua Shushan yang duduk bersila paling depan tidak membuka matanya, hanya mengangguk pelan, lalu menunjuk cawan kecil di sampingnya yang berisi rebusan ginseng es sutra. Membuat tetua Ten Hao dengan bingung lalu mendekati serta mengambil cawan kecil itu untuk melihat serta mencium sebenarnya air apa itu. Ini bukankah rebusan ginseng es sutra? Pantas mereka semua duduk bersila, ingin menyerap khasiatnya rupanya. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Gumam pelan tetua Ten Hao setelah mengetahui apa isi cawan kecil dan apa yang sedang dilakukan anggota sektenya. Setelah meminum dengan cepat, tetua Ten Hao duduk bersila seperti yang lainnya, memfokuskan diri membuka seluruh titik tenaga dalamnya, lalu menyerap khasiat dari rebusan ginseng es sutra. Memang khasiat ginseng es sutra yang direbus hanya 50% saja, tapi itu cukup untuk mereka yang berada di tingkat pendekar ahli dan tingkat pertapa tahap ahli sampai tahap langit untuk memulihkan tenaga dalam, menstabilkan stamina, serta menambah titik tenaga dalam yang terbuka. Jika sudah mencapai pertapa tahap cahaya, maka harus dikonsumsi secara langsung guna mendapatkan khasiat 100% dari ginseng es sutra. Namun bagi pertapa tahap dewa langit, ginseng es sutra sudah tidak berguna lagi. Lalu untuk inti mahoni putih hanya berguna bagi semua tingkatan pertapa saja. Dari tingkat pertapa ahli, lalu pertapa bumi, lalu pertapa angin, lalu pertapa langit, pertapa cahaya, pertapa alam semesta, pertapa surga, dan terakhir pertapa dewa langit. Yang berfungsi sama yaitu melancarkan peredaran tenaga dalam di semua titik yang terbuka, untuk selanjutnya menguatkannya untuk menembus tingkatan baru. Hanya saja dari tingkat pertapa dewa langit untuk menembus tingkat alam dewa membutuhkan sumber daya lain yang lebih tinggi khasiatnya, yang setara dengan 100 inti mahoni putih, dan di benua ini hanya ada satu sumber daya tersebut yaitu buah naga 9 kehidupan. Tetapi di mana letak dan benar tidaknya keberadaannya masih belum pasti. Alasan itulah yang menyebabkan semua pendekar tingkat pertapa di benua ini hanya bisa mencapai pertapa dewa langit tanpa bisa menembus tingkat alam dewa. Karena selain memerlukan tenaga dalam cukup besar juga harus menyeimbangkan peredaran tenaga dalam. Seluruh titik utama tubuh juga menstabilkan semua cakupan titik-titik kecil tenaga dalam, seberapa banyak pun lingkaran tenaga dalam yang dimiliki.
karena lingkaran tenaga dalam yang paling besar yang pernah dicapai pendekar masa lalu hanya sebesar 1 juta lingkaran dan belum ada yang menyamai. Oleh sebab itu, di masa ini tingkatan alam dewa hanya dianggap sebagai mitos masa lalu. Chapter 11 telah selesai, kita menuju pada chapter 12.